Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spare Me Gridlock chapter 625. Setelah Lusu berada di perpustakaan, kali ini kita diperlihatkan di sana tengah ada seseorang di atas gunung yang sangat tinggi, di balik pondok pedang. Nampak di sana adalah kakak dari Guling Fai, si Master Pedang. Ia pun saat ini tengah berkultivasi dan meningkatkan kekuatan pedangnya. Tak lama setelah itu, di sini terlihat Guling Fei pun sudah sampai di sana. Ia pun melihat kakaknya sedang berlatih pedang. Tak lama setelah itu, dia pun berkata sambil marah-marah kepada sang kakak. "Hei, usir dia keluar dari rumah pedang. Aku benar-benar tidak tahan lagi," ucap dari Guling Fei yang tengah berada di belakang kakaknya tersebut. Ia pun nampak marah-marah, kelihatannya melihat Lusu sangat aneh. Dan ia mampu mengetahui tempat rahasia di dalam perpustakaan. Ia pun lantas mengatakan sesuatu kepada kakaknya tersebut. Ia tidak menghormati Patriot dan tidak menghormati Raja Dewa. Bagaimana seseorang bisa membuat begitu banyak kekacauan pada hari pertama mereka memasuki pondok pedang, ucap dari Guling Fei kepada kakaknya. Namun kali ini kakaknya pun tidak mengatakan sesuatu apapun. Setelah beberapa detik, dia pun mengatakan bahwasanya hal itu adalah hal tidak mungkin. Mendengar perkataan dari Guling Fei, di sini kakaknya pun berkata kepada Guling Fei, "Itu tidak mungkin," ucap dari sang kakak Guling Fei kepada Guling Fei. Tak lama setelah itu, di sini Guling Fei pun menceritakan sesuatu kepada kakaknya. Sambil rebahan di atas dari macan hitam milik Guling Fei, ia pun berkata kepada kakaknya, "Aku tahu kau akan mengatakan tidak. Anda benar-benar membuat pengecualian untuk menerima masalah seperti itu. Segera setelah Anda kembali, Anda sebaiknya tidak kembali," ucap Guling Fei memperingatkan kakaknya bahwasanya Lusu tengah mengacau di dalam pondok pedang, lebih tepatnya di dalam perpustakaan. Ia pun mengatakan seperti itu kepada kakaknya, berharap kakaknya bisa mengerti apa yang tengah dilakukan oleh Lusu di sana. Tak lama setelah itu, di sini Guling Fei pun berkata lagi kepada kakaknya. Namun naas, di sini Guling Fei pun tertampol oleh kakaknya. Ia pun berkata kepada sang kakak, "Jadi mengapa Anda begitu toleran terhadapnya? Saya akui bahwa dia memang jenius, tetapi kita tidak kekurangan kejeniusan di Jianlu, bukan?" ucap dari Guling Fei kepada sang kakak. Tak lama setelah itu, di sini sang kakak pun menampol pipi dari Guling Fei dan buas. Sang kakak pun berkata kepada Guling Fei, "Hei, jangan coba-coba. Beberapa hal yang terungkap sesuatu hari nanti, tapi kali ini bukan terserah Anda dan saya untuk memutuskan," ucap dari sang kakak. Bahwasanya permasalahan ini bukan mereka yang memutuskan. Biar ada yang memutuskannya melewati waktu yang telah ia perjalankan. Tak lama setelah sang kakak menampol Guling Fei, nampaknya di sini Guling Fei pun terlihat sedikit marah kepada sang kakak. Tak lama setelah itu, Guling Fei pun berkata lagi kepada sang kakak, "Hei, lalu Anda memberitahu saya kemana Anda pergi sebelumnya? Saya telah bekerja sangat keras untuk mengembangkan cara ilmu pedang untuk Anda di upacara rumah pedang selama lebih dari 10 tahun. Tanpa kredit tetapi kerja keras," ucap dari Guling Fei. Ia pun menanyakan bahwasanya kakaknya kemana saja ketika Guling Fei pun berlatih pedang. Tak lama setelah itu, di sini sang kakak pun tidak mengatakan apapun. Ini lebih tepatnya memberikan informasi melalui hati kepada Guling Fei. Tak lama setelah itu, di sini Guling Fei pun berkata seperti itu dan ia menunggu jawaban dari sang kakak. Sang kakak pun tidak berkata apapun. Saat ini Guling Fei pun berkata lagi kepada si kakak, "Hei, jangan bicara lagi. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa Lusu milik Anda sekarang telah memasuki perpustakaan guru dan masih mencari tempat rahasia," ucap dari Guling Fei, menceritakan bahwasanya Lusu telah mendapatkan tempat rahasia di dalam perpustakaan. Ia pun juga mengatakan kepada sang kakak, "Saya tidak peduli jika dia menghancurkan buku tebal itu atau membaca sesuatu yang seharusnya dia tidak mendapatkan masalah dan mati kelaparan di dalamnya," ucap dari Guling Fei.
Ia pun terus bertanya kepada sang kakak dan menjelaskan bahwasannya dia tidak akan melakukan apapun ketika Lusu sampai kenapa-napa. Ucap dari Guling Fei kepada sang kakak. Di sini tak lama setelah itu, di sini sang kakak pun mengatakan sesuatu kepada adiknya. Oke, mengerti, jangan khawatir, ucap dari sang kakak. Sepertinya sang kakak pun mengetahui apa yang seharusnya ia lakukan dan membiarkan Lusu di dalam sana. Menyadari hal tersebut, Guling Fei pun tidak mengatakan apapun. Dan setelah itu sang kakak pun berkata, dia punya banyak cara, pikir sang kakak kepada Guling Fei. Tak lama setelah itu kita diperlihatkan di tempat lain di perpustakaan. Nampaknya di perpustakaan pun sangat santai dan tenang. Terlihat di sana seseorang yang tengah lewat di depan perpustakaan. Ia pun menatap perpustakaan itu tidak buka sama sekali. Apakah ini suatu yang rumit atau memang tidak ada yang bisa masuk ke sana, pikir orang tersebut. Tak lama setelah itu kita diperlihatkan bahwasanya Lusu berada di sana dan membaca banyak sekali buku-buku. Lautan Qi seperti lautan luas dan pedang keinginan naik seperti gunung memasuki rumah pedang awan dan salju mulai hari ini. Gunung salju yang luas, itu tulisan yang ada di dalam buku tersebut. Tapi di sana juga ada coretan-coretan yang lain, menguasai, mengumpulkan sungai menjadi lautan. Tuan yang tak terkalahkan dan guru terlalu kuat, itu adalah tulisan yang ada di sana. Setelah Lusu membaca hal tersebut, ia pun berpikir mengapa begitu banyak larangan dalam hal tersebut. Nampaknya itu adalah teknik rahasia yang Lusu pernah lakukan. Di sini Lusu pun membayangkan bahwasanya ia pernah diajari oleh kakek Li atau sang master pedang, atau biasa disebut sang kakek pedang. Ia pun berpikir dalam hati, lautan Qi seperti lautan luas, pegunungan yang tertutup salju sangat luas, dan ketika pedang selesai, ia akan berdiri seperti gunung dan menjangkau ke langit, pikir Lusu sambil membaca dan memikirkan lautan Qi-nya. Ia pun berpikir bahwasanya Tuan Li telah memberitahukannya sesuatu. Tuan Li kemudian berkata, namun ini adalah kata-kata yang ditulis oleh leluhur Jian Lu di manual pedang. Jadi mungkinkah tuan rumah pedang dan leluhur rumah pedang adalah orang yang sama, pikir dari Lusu. Ia pun memikirkan di pondok pedang ini dengan aula pedang yang ada di bumi. Apakah itu adalah satu frekuensi dan pemiliknya adalah orang yang sama, pikir Lusu. Tak lama setelah Lusu memikirkan hal tersebut, Lusu pun berkata lagi dalam hatinya sambil membaca sesuatu yang aneh. Selain teori penculikan Zhang Weiyu, mungkinkah Raja Dewa Tua itu kembali ke bumi dan menculik sosok hebat seperti pendiri Jian Lu untuk menjadi bocah buku? Terlalu mengagumkan bukan? Ucap Lusu berpikiran yang sangat aneh bahwasanya mungkin saja Raja Dewa yang lama kemudian menculik seseorang dari bumi dan membawakannya ke perpustakaan tersebut. Sehingga ada seseorang yang menuliskan sesuatu di sana, pikir Lusu. Tak lama setelah Lusu memikirkan itu, tapi mungkin itu adalah hal yang tidak bagus. Ia pun berkata sambil menangis dan membaca buku tersebut. Namun mengapa tidak disebutkan tentang roh pedang di rumah pedang klasik? Mungkinkah aku satu-satunya yang menderita roh pedang? Ucap dari Lusu. Nampaknya di sini setelah Lusu mendapatkan buku-buku yang banyak dan membacanya semua, tidak ada sesuatu yang menjelaskan tentang roh pedangnya. Sampai sekarang, roh pedang Lusu tetap menjadi bocil kematian dan suka menampol orang. Di sini, seperti Lusu mendapatkan kutukan karena roh pedangnya sangat imut. Tak lama setelah itu di sini Lusu pun nampak bingung. Ia pun berpikir sambil rebahan. Tunggu online bagaimana menghadapinya. Gaya roh pedang terlalu unik, senior Kendo, pikir dari Lusu yang kebingungan untuk mengantisipasi roh pedangnya yang terlalu sangat unik. Di sini setelah membaca hal tersebut, Lusu pun kebingungan dan kesana kemari. Ia pun hanya bisa mondar-mandir dan memikirkan sesuatu di dalam dirinya, bahwa roh pedang Lusu saat ini tidaklah bagus atau ia hanya bocil kematian. Tak hanya itu, Lusu juga
membaca gulungan-gulungan yang cukup banyak. Ia pun berpikir bahwasanya ia akan menghabiskan sesuatu yang ada di perpustakaan tersebut dan segera untuk meninggalkannya. Tapi sebelum itu, yang terpenting adalah satu, tempat untuk kembali ke bumi. Ia pun kelihatan ngantuk dan berpikir. Ia pun berkata, lupakan saja, yang penting pulang. Lebih baik aku menyalakan lampu dan membaca di malam hari untuk mencari jalan dari lautan bukan secara perlahan, ucap dari Lusu. Ia pun bersiap bahwasannya waktu malam adalah waktu yang menarik untuk membaca buku. Meskipun banyak, ia akan santai-santai saja. Kini setengah bulan telah berlalu, Lusu nampaknya tengah membaca buku sangatlah lama. Di luar sana telah ada penjagaan si macan tutul milik dari Guling Fei yang menjaga kalau Lusu berhasil keluar, ia akan menyergapnya. Tapi nampaknya rumah perpustakaan tersebut tidak membuka aura-aura Lusu untuk keluar. Setelah setengah bulan di sini, ada beberapa orang yang bingung ketika melihat peliharaan si Master Guling Fei berada di sana. Ia pun nampaknya menunggu itu bahkan setengah bulan. Lantas ia pun berkata, apa yang telah terjadi? Apa masalahnya? Mengapa macan tutul yang kakak senior Guling Fei tidak pernah meninggalkan pengawalnya selama setengah bulan di depan perpustakaan? Tanya orang tersebut sambil bingung memikirkan sesuatu. Tak lama setelah itu, di sini kakak senior kamu baru saja kembali dari luar. Dikatakan bahwa Lusu yang diterima secara luar biasa memasuki perpustakaan dan tidak pernah keluar, pikir dari orang tersebut. Nampaknya Lusu berada di dalam dan tidak mau keluar. Ia pun kelihatannya membaca buku yang banyak. Lantas temannya pun berkata lagi, tidak keluar selama setengah bulan. Apakah dia tidak perlu makan dan minum? Ucap dari temannya kepada yang lainnya. Ia pun lantas berkata lagi, itu benar, semua orang sangat penasaran dan mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan dan apa yang terjadi di dalam perpustakaan tersebut, ucap orang tersebut sambil ngerumpi memikirkan dan berkata-kata kepada Lusu. Nampak di sini Lusu yang tenang-tenang saja. Ia pun telah mengacak-acak buku yang ada di perpustakaan dan ia mampu untuk membaca keseluruhan buku tersebut. Tapi di sini sesuatu itu mungkinkah tidak ada gunanya atau tidak ada sesuatu yang mengantarkan Lusu ke rumah atau kembali ke bumi. Di sini Lusu pun terus membacanya. Ia pun tak hanya membaca filosofi, sejarah dan juga yang lainnya. Lantas ia pun membuka sesuatu di balik buku yang terlihat aneh. Lusu pun berkata, juga dalam buku ini apakah Tuan Rumah Pedang dan Raja Dewa Tua menganggap masalah penghalang dunia sebagai rahasia besar? Pikir Lusu. Ia pun membaca sesuatu yang aneh. Ia pun memikirkan bahwasanya tidak ada sesuatu untuk jalan keluar, atau bahkan tidak ditulis di buku-buku yang berada di sana. Mungkinkah penghalang dari dunia atau dimensi lain ke bumi itu adalah sesuatu rahasia yang besar, makanya tidak pernah dituliskan di buku yang sebanyak itu di dalam perpustakaan. Lusu yang menyadari hal itu, ia pun berpikir bahwasanya tidak ada jalan keluar. Tak lama setelah Lusu pun berpikir berkali-kali. Harta karun tahun baru yang sangat menguntungkan. Ia pun terlihatan bahwasanya ingin membaca sekali lagi. Apakah ada sesuatu yang aneh di sini? Tak lama setelah itu, di sini Lusu pun memikirkan sesuatu dan melihat sesuatu yang di sana terlalu aneh. Ini adalah, pikir Lusu sambil melihat sesuatu itu. Nampaknya ini tertuliskan sesuatu yang aneh. Giok Dewa Tua, tidak ada divisi. Mungkin ini adalah laporan upacara tentang biskuit. Atau Dao saya bisa melihat, atau rumah pedang evolusi. Tak lama setelah Lusu membaca hal tersebut, ia pun berpikir dalam hati, apakah ini tugu peringatan yang diberikan Wenzai kepada Raja Dewa Tua? Mengapa benda ini rumah pedang memiliki reservasi? Pikir Lusu. Ia pun menyadari bahwasanya ada sesuatu yang aneh, yakni ucapan dari Wenzaifu kepada sang Raja Dewa yang lama. Dan Yanto ini pasti pemilik pondok pedang, ucapnya sambil duduk-duduk santai. Ia pun bingung lantaran di sini ada tulisan yang aneh dari Wenzaifu.
Ia pun memikirkan pesan kepada sang raja dewa yang lama. Saya mendengarnya di pinggir jalan di sebelah barat Wangcheng. Ini ada raja dewa tua. Apakah engkau melihat, raja? Saya tidak ingin kembali membantu Anda mengurus kelas Yulong saat kaisar ada di langit, tapi saya pelatih mereka. Ucap dari Wen Saifu kepada sang raja. Di sini nampak memperlihatkan bahwasanya itu adalah grup atau chattingan raja dewa yang lama kepada Wen Saifu. Wang, bagaimana kabarmu? Ucap dari Wen Saifu kepada sang raja dewa. Nampaknya sang raja dewa yang tua pun juga mengatakan sesuatu kepada Wen Saifu. Apakah kamu tidak peduli dengan kepalamu? Terlalu berat untuk dibunuh, pikir dari sang raja dewa kepada Wen Saifu. Nampaknya mereka kelihatan akrab, pikir Lu Su. Lantas Lu Su pun berpikir, cinta atau serial drama? Apakah karena Wen Zai mengatakan bahwa pemilik Jianlu adalah dewa tua yang kepalanya dipenggal tapi terlalu empuk? Tak heran raja dewa tua ingin mengusirnya, pikir dari Lu Su. Nampaknya chattingan tersebut kelihatannya bahwasanya Wen Saifu kelihatan tidak bersama sang raja dewa. Ia pun hanya bisa mengirimkan pesan kepadanya, dan raja dewa yang lama pun kesal dengan pesan tersebut. Lu Su pun memikirkan perkataan dari Zhang Weiyu sebelumnya. Apakah tindakan kami dalam beberapa tahun terakhir? Kami telah mengasingkan diri selama 5 tahun terlepas dari urusan dunia. Itu juga yang dilakukan oleh Wen Saifu. Ia pun mengurungkan diri ketika tidak ada perkataan dari raja dewa yang lama. Tak lama setelah itu di sini Lu Su pun berpikir, oh, kontras antara sebelum dan sesudah terlalu besar. Jika saya tidak salah, mundurnya Wen Zai mungkin karena tidak adanya raja dewa tua, bukan? Pikir dari Lu Su. Ia pun memikirkan bahwasanya Wen Saifu mundur dari jabatannya sebagai kaisar surgawi karena tidak adanya raja dewa tua yang lama. Maka dari itu tidak ada yang perlu diurus, pikir Wen Saifu. Maka dia memutuskan untuk keluar dari tahtanya, yakni kaisar surga. Lu Su pun lantas memikirkan lagi sesuatu. Tidak ada yang membaca peringatan itu, dan bunga krempel di sisi barat Wangcheng tidak lagi cantik, pikir dari Lu Su habis membaca percakapan tersebut. Nampaknya di sini ia pun memikirkan itu adalah sesuatu yang aneh. Lu Su pun berkata lagi dalam hatinya, memikirkannya dengan hati-hati. Sejak saya datang ke Luzhou, semuanya tampaknya telah diatur sebelumnya, pikir dari Lu Su. Ia pun membayangkan bahwasanya pikiran dari Wen Saifu, Paman Zhang dan juga Komandan Liu itu adalah sama. Ia pun memikirkan bahwasanya raja dewa yang lama telah tiada dan kemungkinan dia akan menunggu raja dewa yang baru. Lu Su pun sambil santai-santai, ia pun memikirkan lagi sesuatu. Pintu keluar gerbang bintang ada di Nanzhou, dan kroni paling terpercaya dari raja dewa tua juga ada di Nanzhou, pikir dari Lu Su. Ia pun memikirkan bahwasanya tempat untuk keluar adalah bagian utara, karena itu dijaga oleh Wen Saifu. Tak hanya itu, Komandan Liu dan Paman Zhang juga berada di utara. Apakah itu adalah tempat mereka untuk kembali ke bumi, pikir dari Lu Su. Mungkin portalnya berada di sana. Tak lama setelah Lu Su memikirkan hal tersebut, ia pun nampaknya memikirkan sesuatu ketika dia berangkat ke perpustakaan tersebut. Ketika dia berada di depan perpustakaan, ia pun tersandung oleh batu yang di sana itu berdiri kokoh. Ia pun berpikir bahwasanya bahkan pondok pedang itu sama. Jika tidak ada yang membantu saya, bagaimana saya bisa langsung masuk ke susunan pedang pondok rumput ini, pikir Lu Su memandangi batu tersebut. Mungkinkah itu sesuatu yang ada di pikiran Lu Su? Yakni ketika Lu Su menginjak batu tersebut, maka penghalang dari perpustakaan bisa terbuka. Atau hal lain, pikir Lu Su. Tak lama setelah itu, di sini Lu Su pun memikirkan lagi. Ia pun memikirkan sesuatu di perpustakaan. Terlebih lagi, meskipun buku-buku di perpustakaan ini bermacam-macam, koleksi terbesarnya adalah sejarah Luzhou dan seni perang Luzhou, pikir Lu Su. Bahwasanya di sini banyak sekali buku-buku terkait dengan sejarah dan perang di Luzhou atau sejarah Luzhou sendiri.
Tak lama setelah itu, Lu Su pun berpikiran bahwasanya mungkin ini adalah hal yang aneh. Ia pun berkata dalam hatinya, pelajaran sejarah, kenali Lu Zhou kuno dan modern, pelajari seni perang, dan katakan bahwa dunia tidak dapat menangani urusan militer. Ucap dari Lu Su dari balik hatinya. Ia pun memikirkan bahwasanya ia harus membaca buku yang banyak lagi. Dan dia akan menemukan portal untuk kembali ke bumi. Apakah ini yang direncanakan oleh orang yang membuat tata letak? Ucap dari Lu Su, memandangi bahwasanya yang di depannya adalah Raja Dewa yang lama. Mungkinkah itu adalah strategi dari Raja Dewa yang lama? Tak lama setelah Lu Su memikirkan hal tersebut, ia pun memikirkan hal yang aneh lainnya. Sayang sekali, saya pikir Jian Lu tidak ada dalam permainannya. Itu sebabnya saya datang ke sini untuk menemukan cara untuk meruntuhkan penghalang dunia, untuk menjauh dari perjuangan Lu Zhou, ucap dari Lu Su. Ia pun menghela nafas dan berpikir kembali tentang sesuatu yang aneh. Mungkin ini perjalanannya cukup aneh. Hei, keluarlah setelah membaca buku. Beberapa hal harus dihadapi pada akhirnya dan jalan pulang mungkin harus ditemukan di luar, ucap dari Lu Su. Ia pun menyadari bahwasanya di dalam perpustakaan dan tempat ini dia tidak akan mampu untuk keluar atau tidak ada jalan untuk keluar. Tapi jalan keluar berada di sebelah utara, yakni tempat beradanya Komandan Liu, Paman Zhang, dan juga Wen Zaifu, sang kaisar surgawi dari utara. Tak lama setelah itu, Lu Su pun melanjutkan membaca buku lagi. Ia pun nampak duduk dan santai-santai membaca buku lagi sembari untuk menunggu momen yang pas. Di tempat lain, kita diperlihatkan di sana tengah ada Guling Fai bersama sang kakak. Guling Fai pun berkata kepada sang kakak, hei, lihatlah murid-murid baik yang telah Anda rekrut. Mereka telah menarik semua jenius, hantu, dan monster, ucap dari Guling Fai kepada sang kakak. Di sini nampaknya ia pun menyindir bahwasanya Lu Su adalah hantu dan monster, sehingga Lu Su mengacau dimanapun ia berada, bahkan di Jian Lu sendiri atau di Pondok Pedang. Tak lama setelah itu, Guling Fai pun memakan sesuatu sambil berkata lagi kepada sang kakak, dalam beberapa hari 4 kaisar surgawi yang agung akan berkumpul untuk upacara akbar Pondok Pedang, dan Yu Fuyao bahkan memintanya untuk bertemu dengan Lu Su dengan nama yang lain. Sungguh wajah yang besar, ucap dari Guling Fai kepada sang kakak. Ia pun menjelaskan bahwasanya di sini kaisar surgawi akan datang. Yang pertama yakni Yu Fuyao. Tak lupa juga Wen Zaifu. Terus kemudian ada lagi Duan Muhuanzi, dan yang terakhir adalah King. Orang-orang tersebut akan diceritakan di chapter yang akan datang. Di sini Mimin hanya menjelaskan sedikit agar semuanya tahu bahwasanya kaisar surgawi tersebut telah datang untuk mengintai Lu Su, lebih tepatnya terutama adalah Duan Muhuanzi. Sang kakak dari Guling Fai setelah mendengar hal tersebut, ia pun berkata kepada sang adik, biarkan mereka melihat. Jika Anda ingin melihat mereka, murid Jian Lu tidak pernah untuk mengusir mereka atau menghilangkan mereka, ucap dari sang kakak kepada Guling Fai. Ia pun menyadari bahwasanya di sini antusiasme dari Guling Fai juga sangat tinggi, dan sang kakak terus berkultivasi untuk meningkatkan pedangnya. Tak lama setelah mendengar kakaknya, ia pun berkata lagi kepada sang kakak, tapi masalahnya adalah Lu Su telah bersembunyi di pondok untuk pengumpulan buku selama setengah bulan. Siapa yang tahu apakah dia bisa sampai ke upacara Pondok Pedang, ucap dari Guling Fai yang khawatir ketika nanti akan ada upacara. Lu Su bahkan tidak keluar sama sekali dari perpustakaan. Itu sesuatu hal yang aneh menurut Guling Fai. Tak lama setelah sang kakak mendengar perkataan dari Guling Fai, ia pun berkata kepada Guling Fai, janganlah khawatir kepada Lu Su. Hei, jangan khawatir, dia akan mengetahuinya dalam beberapa hari lagi, ucap dari sang kakak kepada Guling Fai. Ia pun meyakinkan bahwasanya sang kakak pun mengetahui Lu Su tidak akan kenapa-napa dan dia akan keluar pada waktunya. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya sang kakak pun tidak mengatakan sesuatu kepada Guling Fai setelah itu. Ia pun terus berkultivasi dan meningkatkan kekuatan pedangnya.
Tak lama setelah itu Guling Fei pun berkata lagi kepada sang kakak. "Hei kakak laki-laki, apa yang salah denganmu?" ucap dari Guling Fei kepada sang kakak. Sepertinya sang kakak terus memperhatikan Lu Su, bahkan melindunginya. Tak lama setelah itu sang kakak pun berkata kepada Guling Fei, "Itu akan berubah," ucap dari sang kakak kepada Guling Fei. Tak lama setelah itu di sini kita diperlihatkan bahwasanya Guling Fei cukup cemas ketika melihat kakaknya seperti itu. Ia pun berkata kepada sang kakak, "Apakah Anda mengubah topik pembicaraan?" ucap dari Guling Fei kepada sang kakak. Nampaknya di sini sang kakak pun memperlihatkan kekuatannya. Ia pun mampu untuk mengubah warna langit yang saat ini cerah menjadi buruk. Tak lama setelah itu di sana terlihat ada petir yang menyambar-nyambar. Dar, dar, dar. Sang kakak pun berkata, "Tidak, kali ini benar-benar akan berubah. Hanya saja bagaimana mereka akan memilih kali ini," ucap dari sang kakak melihat awan tersebut. Nampaknya ini akan menjadi sesuatu yang aneh yang akan terjadi di Jianlu. Nampak di sini Guling Fei pun melihat ke atas dan langitnya berubah menjadi aneh. Mungkinkah sesuatu akan terjadi di Pondok Pedang? Di sini kita diperlihatkan di tempat lain. Ternyata sambaran petir pun telah menyala-nyala di sana. Ketika langit menjadi hitam dan petir telah menyambar, nampaknya di sini ada seseorang yang kemudian melakukan ritual yang cukup aneh. Dar, 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 dar. Di sana terlihat pancaran yang cukup aneh dari balik langit. Di sana ada seseorang yang kemudian berkata, "Hahaha, akhirnya berhasil," ucap orang tersebut. Di sini Mimin berpikir bahwasanya itu adalah suruhan dari Duan Mokuansi dan ingin membuka portal menuju dimensi lain, atau lebih tepatnya menuju ke bumi. Nampak orang tersebut telah berhasil melakukannya. Dan ia pun tertawa terbahak-bahak karena telah melakukan sesuai dengan apa yang telah diperintahkan. Tak lama setelah itu dia pun berkata kepada yang lain, "Terowongan luar angkasa yang bisa melewati Grandmaster telah terbuka," ucapnya sambil tertawa. Ia pun lantas berkata lagi, "Haha, akhirnya kita berhasil. Babak pertama segera ikuti saya untuk menyerang," ucap orang tersebut. Nampaknya di sini akan ada pertarungan yang cukup besar dan mungkinkah itu akan menjadi pertarungan yang serius setelah dimensi lain telah terbuka. Di sini ada seseorang yang mengatakan bahwasanya ini adalah tempat kerajaan tujuan. "Ayo semuanya bersiap, kita akan melakukan penyerangan," ucap orang tersebut. Dan cerita pun berakhir di sini, akan dilanjut di Spermie Gridlock chapter selanjutnya.